Hai, pada video ini kami, kelompok 3, akan membahas berbagai macam hal mengenai minyak bumi. Apa sih itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia setiap harinya. Secara bentuknya, minyak bumi memiliki bentuk yang kental, agak coklat kehijauan, dan memiliki sifat yang mudah terbakar. Di dalamnya paling banyak ditemukan senyawa hidrokarbon dengan jumlah sebesar 90 hingga 99%. Selain senyawa hidrokarbon, terkandung pula senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan senyawa yang mengandung ikatan logam dengan karbon atau biasa disebut organologram, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Pembentukan fraksi minyak bumi. Ternyata minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Yang pertama, jasad renik yang terkubur bersama lumpur. Yang kedua, diproses jutaan tahun. Yang ketiga, mengendap dari dasar laut. Yang keempat, menghasilkan bintik minyak dan gas. Yang kelima, terakumulasi di batuan kedap. Yang keenam, menjadi deposit minyak bumi. Karena terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses pembentukannya yang sangat lama menjadi alasan dari hal ini. Bagian A, pengolahan tahap pertama. Jadi, proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga diperlukan adanya usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Minyak bumi terdiri dari berbagai macam campuran hidrokarbon, yang sebagian besar adalah kelompok alkana. Minyak bumi atau minyak mentah ini akan diproses untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minyak tanah, bensin, serta yang dapat digunakan sebagai reagen kimia dalam pembuatan obat-obatan. Proses pengolahan minyak bumi sendiri membutuhkan banyak tahapan agar dapat siap digunakan, yaitu fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas. Fraksi yang kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium, atau bahan petrokimia yang lainnya. Nafta sering juga disebut sebagai bensin berat. Fraksi ketiga dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur untuk bahan bakar pesawat. Fraksi keempat disebut solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut residu yang berisi hidrokarbon, rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi senyawa karbon yang lain, dan sisanya bisa jadi aspal dan lilin. Pada saat ini, saya akan menyebutkan kegunaan produk olahan minyak bumi. Yang pertama, ada gas yang berfungsi sebagai bahan bakar dan bahan baku senyawa organik. Yang kedua, ada bensin yang berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan, yaitu premium, pertalite, pertamax, dan sebagainya. Yang ketiga, ada nafta. Nafta yang berfungsi sebagai sintesis senyawa untuk bahan baku plastik, deterjen, cat, obat, karet sintesis, kosmetik, dan sebagainya. Yang keempat, ada kerosin yang berfungsi sebagai bahan bakar pesawat dan bahan bakar kompor parafin. Yang kelima ada minyak bakar
yang berfungsi sebagai bahan bakar kapal dan bahan bakar boiler. Yang keenam ada bitumen yang berfungsi sebagai bahan baku aspal dan bahan baku atap bangunan.